sudut pandang kita. Didukung oleh Kembali lagi di POV bersama saya Anton Prada dan juga bersama Gilang Kadafi. Oke, Lang, menurut lo dengan sekarang yang pendapatan bisa dibilang banyak kurang gini, ya kan, untuk entry level nih untuk di Indonesia khususnya, menurut lo apakah Gen Z ini masih punya peluang yang cukup besar untuk bisa sukses di Indonesia? Kalau ngeliat, balik lagi, sekarang aja udah selalu bilang in this economy, selalu kan? Betul. Karena apa ya, teman-teman mahasiswa juga, teman-teman gue khususnya ya, banyak yang bilang in this economy kayak oh sengirit itu ya ternyata ya, kayak oh emang benar-benar mungkin udah merasa dampaknya dan sebagainya. Betul. Nah, kalau untuk peluang berkarir ataupun peluang sukses di Indonesia mungkin bisa dibilang minim ya. Kalau dilihat dari pendapatan sekarang, mungkin peluang-peluang kerja yang ada di Indonesia dengan pendapatan yang emang kurang layak untuk teman-teman yang khususnya yang emang udah mengejar pendidikan tinggi-tinggi, kayak udah mengejar sarjana, tapi mungkin ketika saat masuk dunia pekerja dihargai ataupun dibayar hanya mungkin 2 Nggak seberapa juta, lah nggak ya. seberapa ya, maksudnya under 5 juta bahkan gitu kan. Kalau bisa dibilang kan itu apa ya, kecil banget ya. Kalau apa ya, realitas aja lah, mungkin kurir di luar negeri bisa gaji dengan Jauh lebih besar. UMR Jakarta Nah. yang kerja di kantoran gitu sih. Karena kayak apa ya, kalau bisa dibilang saat ini karir di luar negeri sebenarnya lebih menggoda ya, lebih kayak memungkinkan atau meyakinkan untuk masa depan gitu kan. Tapi kan itu kembali ke kita ya, tertarik atau enggak. Mungkin kan nggak semua orang bisa untuk berkarir di luar negeri itu sendiri. Oke, Itu. nah gini Lang, misal kan tadi bilang berarti kehidupan lu juga dinamis ke depan nih, nggak tahu akan seperti Yes, apa, betul. ya kan? Bisa berubah sewaktu-waktu. Seandainya ya, Ya. dengan berjalannya waktu, karir lu bagus, ya kan? Amin. Tiba-tiba, otomatis kan kemampuan juga bertambah nih, ya. Yang dulu masalah bahasa terus tidak ada masalah bahasa lagi karena lu udah improve skill diri lo sendiri, gitu kan. Tiba-tiba dapat pekerjaan di luar negeri, otomatis penghasilan naik, apalagi kalau dibajak kan otomatis ada improvement di sana kan. Ya. Dan di bidang lu nih. Ya Wow. mungkin misalnya mungkin nggak presenter, mungkin lu jadi PR, markom atau Yes, apa, tapi tetap di bidang marketing. komunikasi atau bahkan memang karena cita-cita lo adalah seorang presenter nggak sih? Lo pengen jadi presenter kan? Amin. Nah, jadi presenter di mana gitu di luar negeri. Lo akan ambil atau enggak nih dengan kondisi yang otomatis lo udah siap gitu. Bisa nih. Oke. Lo akan terima atau enggak dan kenapa? Realistis aja, pasti bakal diterima dong. Itu satu. Kalau memang dengan pekerjaan sesuai, Yoi dong. gaji 2 kali lipat dari Indonesia mungkin. Tapi ada harus dipikirkan juga ya, nggak bisa langsung ngambil. Mungkin pertama kalau memang masih ada nyokap bokap gua, tiket pesawatnya kita pikirkan juga. Pulang pergi Indonesia negara, pendapatan mungkin ya gaji kita segini, tapi ya elah cuma cukup habis pesawat PP doang. Itu kan satu. Terus biaya hidup di sana juga, kayak membandingkannya sebenarnya kalau dilihat dari pendapatan dan pengeluaran lebih enak ataupun memungkinkan itu di Indonesia sendiri sih menurut gua. Karena dari yang gua lihat saat ini juga pendapatan dan pengeluaran juga masih agak bisa dibilang balance dan seimbang lah. Kalau untuk hidup di Indonesia. Karena kan emang oh ini warga negara gua punya keluarga di sini, stay di sini. Kalau memang di luar negeri juga kan mikir kita nggak mungkin selamanya stay di luar negeri juga kalau memang kita nggak pindah ke warga-negaraan. Betul. Harus memikirkan juga ketika kita mau pulang. Bahasanya kan ngerantau lah ya, ngerantau ke luar negeri. Tiket pesawat PP udah habis berapa puluh juta, mungkin dengan penghasilan. Tapi kan gaji kalau per bulan. ngomongin tiket berapa puluh juta, nggak usah jauh-jauh kayak gua nih. Oke. Kayak gua, kita pulang ke rumah kan nggak setiap hari, kan cuman seasonal kayak Beberapa mungkin lu di setahun momen liburan. sekali. Jangan lah, Ya. setahun 2 kali lah, ya Oke. kan, liburan Lebaran, Natalan lah, anggaplah setahun 2 kali, ya kan, Oke. anggaplah setahun 2 kali. Ya. Ya kan pasti dengan konversi dan lain sebagainya, duitnya kan, kalau duit tiket itu kan sama aja, mau lu di apa ya? Itu kan hitungannya kayak secara internasional sama nih, lu mau pakai duit mana? Otomatis kan dengan dihitung dengan penghasilan sana, otomatis jauh lebih murah dong. Bukan hitungannya bukan rupiah. Bukan rupiahin lagi, tapi udah pakai dolar mungkin ya. Nah kan, Iya. misalnya dolar, pound sterling Iya. kan, atau apa kita nggak ngerti. Nah,
Coba, gimana menurut lu? Itu kan menarik banget nih. Wah. Nah, atau mungkin lu Ini- punya dream apa ya, dream job tapi di mana gitu, lu punya mimpi gitu. Kalau gue sebenarnya gue punya, terus. Oke, spill-spillan nanti mungkin ya. boleh kita taruh spill. Dream jobnya ya. Mungkin kalau saat ini ya, kalau gue ngomongnya di hidup gue yang jalanin sekarang lah ya. Dan kedepannya juga mungkin kalau untuk dream job keluar negeri gue belum ada sebenarnya. Tapi kalau dilihat tadi yang peluang punya peluang sesuai karir gue dengan pendapatan 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat. Apalagi dikonversinya kan di sana Iya, kan. konversinya menggunakan dolar yang ke rupiah ya. Pasti kan kalau jauh. di kerupiahan kayak wah gede banget uang gue ya, udah bisa mungkin penghasilan 2 bulan kayak wah tembus 100 juta. Iya, Mungkin bener. kalau di dolarin kan kayak oh cuman berapa $100 ataupun berapa lain sebagainya gitu kan. Otomatis dengan standar sana lah. Ya, kita kalau- mengikuti standar sana. Ya mungkin ya seperti itu kali ya, bumi dipijak di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung mungkin ya. Dengan lo hidup mungkin di suatu negara dengan penghasilan dolar mungkin ya. Ya pasti mau, siapa yang nggak mau gitu. Itu satu kan. Kalau memang kita ngomongin realita ya, maksudnya dengan di era sekarang ataupun apa namanya? Kekacauan, bukan kekacauan, mungkin kita lebih lihat kondisi di Indonesia saat ini ya, siapa sih yang nggak mau Betul. gitu kan, kerja dengan penghasilan tinggi sesuai dream job dia itu kan, kayak udah bakal hidup enak, kayak ngirim transfer mungkin dari dolar ke rupiah juga kan udah cukup lah buat orang Betul. tua. Ya, Itu ya, sih pasti kayak Nah, ya oke, berarti itu adalah yang lo selalu mikirkan keluarga lo. Berarti suatu hal yang Betul. baik kalau menurut gua. Kenapa? Karena di saat anaknya selalu memikirkan keluarga, itu berarti keluarganya adalah keluarga yang hangat. Itu yang pertama. Iya. Nah, tapi kan ini di keluarga lo beda dengan keluarga orang lain. yes. Mostly kalau gua tadi dengerin lo memang masih berusaha untuk tinggal di Indonesia karena faktor terbesarnya bukan duit, sebenarnya lebih ke Keluarga. orang tua. Yes, betul. Ya, Tapi kalau teman-teman lo banyak nggak yang pengen untuk udah enak cari kerja di luar gitu? Banyak nggak yang dia mikir kayak kerja di luar negeri enak deh apa nih? Ya, gitu? semoga ada ya mungkin kerja di luar negeri. Ada nggak? Banyak nggak teman-teman Nggak dari banyak, dari cuma ada lingkungan? beberapa kali dari Nah. lingkungan gue yang emang mau kerja ke luar negeri. Ada salah satu teman gue yang emang ambis banget, dia pengen ke Korea. Gue nggak tahu Oke. kenapa. Mungkin emang anak K-pop dan sebagainya. Alasan utamanya mungkin dia pengen bukan pindah ke warga negara, ingin berkarir di sana. Itu satu mungkin kan untuk teman-teman K-pop mungkin, ataupun mau ke negara-negara Jepang walaupun masih Asia kan, kayak kalau dilihat dari pendapatan udah lumayan ya. Gede. Kayak rupiah sama yen aja bedanya berapa gitu kan. Itu sih satu. Mungkin kalau bisa kita lihat kan, kalau emang POV gue tuh ngefokusin emang masih berusaha bagaimana cara gue memikirkan keluarga gue. Itu satu. Mungkin kalau emang teman-teman yang udah hidup sendiri ataupun emang udah nggak ada beban untuk keluarga dan lain sebagainya, itu pasti gue yakin 100% kalau ada kesempatan keluar negeri dia pengen. Dengan penghasilan dia segitu dia menikmati hidupnya. Mungkin kalau lu sering melihat live Bunda Korla. Nah, itu kan dia selalu live daily Dia adalah waitress di fast food kan sebenarnya. Iya, betul, di F&B di luar negeri ya, maksudnya di Jerman kalau nggak salah ya. Kan itu pendapatannya juga beda, bahkan bisa 3 kali lipat di Indonesia. Padahal dengan brand yang sama, pekerjaan sama, posisi sama, tapi pendapatannya tuh beda jauh banget gitu di kedua negara ini. Mungkin kita bisa lihat juga dengan kekuatan mata uangnya kali ya. Itu satu. Itu sih, jadi kayak gue juga sebenarnya kayak tergoda aja sebenarnya. Wow, kerja waitress mungkin ataupun di brand-brand F&B gajinya lebih layak mungkin se-UMR Jakarta lah, ataupun dibanding dengan teman-teman mungkin yang kerja di gedung tinggi dan lain sebagainya. Itu sih. Ya. Nah, kalau menurut lo berarti kan memang di luar negeri sebetulnya lebih menggiurkan ya secara langsung. Kalau misalnya ada saran nih dari lo sendiri, apa sih sebenarnya yang harus dibenerin dari Indonesia industri pekerjaannya? Oke. Kalau menurut lo, biar lebih menarik anak-anak muda nih dan menimbulkan nasionalis yang lebih tinggi lagi. Oke, simpelnya sebenarnya lebih memikirkan lagi mungkin dari pendapatannya, upah minimumnya menyesuaikan lagi mungkin di setiap daerahnya. Karena kan Gen Z itu sekarang ngefokusin karir tuh sebenarnya nyari uang. Sebenarnya semua orang juga kayak kerja tuh nyari uang, ya kan? Ya kan? Uang itu number one. Maksudnya kayak lu kerja tujuannya ya duit lah. Duit buat hidup, itu kan satu. Mungkin kan banyak juga kalau bisa dilihat di Indonesia tuh yang dipermasalahkan dari teman-teman Gen Z tuh, mereka malah masih memikirkan mungkin kayak pendapatan guru yang nggak kayak, jujur ya, kalau kita lihat dari pendapatan seorang guru aja kayak
wow kok bisa ya, kayak masih ada nggak sih sekarang Gen Z yang bercita-cita menjadi guru? Itu satu, dengan pendapatannya gue lihat kan di FYP itu kayak nggak wajar gitu, nggak logis gitu kan, kayak seriusan sebulan segini doang, itu satu gitu kan. Ya makanya kayak mungkin harus diperbaiki lagi sistem apa ya, minimum mungkin memperkuat lagi mungkin mata uangnya kali ya, itu satu kali ya, berpengaruh juga ke pendapatan perusahaan. Betul. Untuk saat ini juga masih belum paham mengenai kayak wow gaji itu kita menyesuaikan dengan pemerintah kita atau dengan perusahaan yang kita tempat. Maksudnya kan banyak nih perusahaan-perusahaan di Indonesia itu kan pasti mereka juga mengikuti keputusan dari pemerintah kan, tetap harus mengikuti, mungkin ada kenaikan gaji yang gue lihat kayak demo untuk naik gaji dan sebagainya. Itu sih mungkin harus diperbaiki lagi sistemnya, memperkuatkan lagi dari mata uangnya kali ya, terutama ya. Kalau mata uang kuat pasti kan pendapatan ataupun pajak dan sebagainya kita lebih bisa dimanfaatkan dengan baik dan punya pendapatan yang layak sebagai masyarakat Indonesia gitu kan. Banyak kan bahkan gue liat janji-janji waktu Wapres kemarin, Pilpres lah ya biasanya, ingin membuka 11 juta lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi kan kalau emang membuka doang tapi dengan pendapatan gak layak sebenarnya kayak sama aja itu sih. Ya, karena cuman ya akhirnya banyak mengeluh juga. Jadi nggak kerjaan juga nggak akan bener juga. Nah, akhirnya nih, itu kan berarti kalau melihat seperti itu ya, fenomena itu. Dengan ada juga fenomena kabur aja dulu itu sebenarnya lebih kayak solusi nyata untuk orang-orang yang kecewa dengan keadaan di Indonesia, atau sebetulnya cuma sekedar tren aja di medsos? Solusi nyata. Solusi nyata nih dia ngomong ya, orang yang sebenarnya masih memilih kerja di Indonesia tapi menurut dia pergi ke luar negeri adalah solusi nyata nih. Kita harus realistis juga ya buat teman-teman mungkin yang emang apa ya, kan semua orang juga pasti punya plan dan punya cita-cita. Pasti kan lo juga sebenarnya mungkin punya plan ya kan, mau berkarir bagus, mungkin bukan di Indonesia aja kan, kesempatan dimanapun itu. Jadi ya banyak juga yang bilang kemarin tuh FOMO doang. Mungkin karena emang banyak teman-teman juga yang ambis, kayak udah menyiapkan semuanya dari finansial, fisik dan lain sebagainya, pelatihan, language, bahasa dan lain sebagainya untuk menuju ke suatu negara gitu kan, kerja dimanapun itu, yang penting di luar negeri. Itu banyak banget tuh, kayak kerja apa aja yang penting di luar negeri, karena kan emang pendapatannya menggiurkan, lebih bagus. Itu menggoda ya, pendapatannya lebih bagus. Ya gue setuju juga kalau memang mereka di Indonesia kurang dihargai dengan pendapatan gak layak. Selagi ada kesempatan ya udah berangkat gitu. aja. Berangkat aja, karena kan kesempatan dimanapun itu ada pastinya. Nah, kalau menurut lo untuk orang-orang yang pergi atau cari kerja di luar negeri, memilih udahlah gue tinggal di luar negeri aja, ini nggak usah sampai ke pindah keluarga negara nih, nggak terlalu dulu. Lebih ke kerja di sana deh, berkarir di sana. Menurut lo apakah ini merupakan tanda bahwa mereka ini kurang nasionalis atau nggak juga gitu? Apa kalau menurut lo? Enggak juga ya. Karena kan nasionalis itu kayak kembali ke diri kita sendiri sebenarnya kan. Kita kan di sana untuk berkarir mungkin kan. Sama kan kita juga di Indonesia berkarir dengan perusahaan-perusahaan luar. Iya, sama aja di sini juga orang-orang luar juga. 11 12 juga. Cuman beda warga negara dan pendapatan. Sebenarnya kayak kalau kita ngomongin realistis ya lebih bergiur atau tergiur dengan pendapatan di luar negeri itu sendiri, karena kita di sini juga sama-sama bekerja di perusahaan punya luar gitu. Ngerti nggak sih? Kan paham kan? Sip. Jadi pertanyaan terakhir dari gue. Kalau seandainya dalam waktu 5 tahun ke depan, ya. Walaupun gue sebenarnya tahu jawaban, 5 tahun ke depan kira-kira lo akan memilih berkarir di mana? Di sini apa di luar? Kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan bisa keluar negeri, pendapatan layak, sebenarnya gue bakal ambil itu sih. Ambil ya. Realistisnya kayak gitu. Benar. Orang kalau duit banyak orang tua aja bawa ke sana ya gak? Iya, ajak stay semua langsung keluarga, ayo pindah. Tapi kan ya kita lihat juga ya ke depannya gimana. Oke. Benar-benar. Oke, kalau gitu sahabat Eljon, perbincangan hari ini menunjukkan kalau ternyata setiap anak muda memang ya punya pilihannya ya. Walaupun memang kalau untuk Gilang paling berat adalah di keluarga ya, makanya lebih milih kayak udah di Indonesia aja. Ini keluarga, ini rumah gitu lah ya. Karena apa ya, ketika apapun itu hal pertama yang menolong kita sebenarnya keluarga. Bener. Itu sih. Oke sahabat Eljon, demikian POV kali ini. Saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi
menarik lainnya, update berita terkini seputar pariwisata, bisnis dan juga investasi di portal berita eljonnews.com. Ikuti juga sosial media kami di @eljonnews dan juga @eljontv.official. Saya Anton Pradana pamit. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Happy weekend, sampai jumpa. Jangan lupa makan-makan hari ini. POV, point of view. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. Yeah, 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 yeah. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi. Data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.